الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. Setiap manusia pasti memiliki cita-cita. Namun setiap muslim hendaknya memiliki cita-cita seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah meraih kemenangan. Maka hendaknya setiap muslim memiliki cita-cita untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan tidaklah seseorang masuk surga kecuali meninggal dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan Islam seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan tauhid, kecuali dengan mentauhidkan Allah. Karena makna dari Islam adalah al-istislamu lillahi azza wa jal bitauhidi, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari segala perbuatan syirik dan dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Maka dari pengertian Islam ini, maka Islam tidak akan sempurna, Islam tidak akan tegak kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid merupakan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku.
Para ulama menafsirkan makna liya'budun ay liyuwahhidun, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, kehidupan kita di dunia ini harus selalu dengan tauhid. Harus selalu diiringi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna dari tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah hanya satu-satunya dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu yang pertama, rububiyah. Yang khusus yang pertama adalah dalam hal rububiyah. Apa itu? Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Dalam hal apa? Dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apa itu perbuatan-perbuatan Allah? Yaitu memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur alam semesta, memberikan kesembuhan, memberikan hidayah, memberikan taufik, mengabulkan doa seorang hamba. Maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang khusus bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meyakini bahwa yang memberikan rizki, bahwa yang menciptakan alam semesta ini, bahwa yang menghidupkan, bahwa yang mematikan, bahwa yang mengabulkan doa, memberikan kesembuhan adalah Allah saja, maka dia telah mentauhidkan tauhid rububiyah. Akan tetapi wahai jamaah sekalian, tidak cukup seseorang dikatakan muslim hanya mentauhidkan rububiyah. Kalau seorang dia meyakini tauhid rububiyah saja, maka itu tidak cukup untuk memasukkan dirinya ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka meyakini tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Dan jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan yang menciptakan adalah Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maka dari ayat yang mulia ini menjadi jelas bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka meyakini tauhid rububiyah. Oleh sebab itu, jika hanya mentauhidkan rububiyah saja sudah dikatakan orang muslim, tentunya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka sudah apa? Masuk Islam. Maka untuk masuk ke dalam Islam perlu mentauhidkan yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya
yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya yang ibadah itu harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka ibadah ini semuanya harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti berdoa, meminta pertolongan, meminta kesembuhan, meminta rizki, salat, puasa, zakat, sedekah, ibadah-ibadah yang lainnya, maka ini semua harus diberikan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, untuk membedakan antara rububiyah dengan uluhiyah, kalau rububiyah berkaitan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan tentang perbuatan-perbuatan hamba. Maka untuk membedakan antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah sangat mudah sekali. Berarti berdoa itu rububiyah atau uluhiyah? Berdoa uluhiyah. Yang mengabulkan doa rububiyah. Nah itu. Karena yang mengabulkan doa perbuatan siapa? Allah. Berdoa perbuatan siapa? Hamba. Maka di sini berdoa adalah tauhid uluhiyah. Kemudian yang memberikan kesembuhan itu adalah perbuatan khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tauhid apa? Tauhid apa? Rububiyah. Nah, seseorang jika dia yakin dengan dua tauhid ini, ya, maka dirinya akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidupnya. Kenapa? Dia yakin bahwa yang memberikan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tauhid rububiyah. Maka apa? Berarti dia meminta rizkinya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak ngemis-ngemis kepada orang lain, meminta-minta kepada orang lain. Karena yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ini Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah contoh, misalnya seseorang dia ingin mendapatkan pinjaman uang untuk membeli kendaraan, misalnya motor. Maka dia harus yakin bahwa rizki itu ya hanya di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama dia lakukan adalah minta dulu kepada Allah. Minta agar Allah memberikan kemudahan baginya untuk mendapatkan rizki. Entah itu mendapatkan pinjaman atau ada orang yang bersedekah misalnya. Tapi yang paling penting ketika dia menginginkan sesuatu, yang dia minta adalah Allah. Pertama yang dia lakukan adalah berdoa. Nah, setelah dia berdoa, baru dia apa? Mencari pinjaman. Nah, ketika orang yang dipinjamin ini memberikan pinjaman, maka ketahuilah bahwa harta ini itu miliknya siapa? Allah. Yang memberikan pinjaman kepada dia adalah siapa? Allah. Ya. Ini manfaatnya apa? Agar tidak ada rasa perkiwuh sama orang yang dia pinjami. Karena sejatinya yang memberikan pertolongan bukanlah dia. Dia hanya sebagai perantara saja. Tapi yang memberikan sebenarnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga dia kalau mengingat hal seperti ini, yang memberikan adalah Allah, dia tidak akan ada rasa perkiwu kepada orang tersebut. Saya contohkan begini. Ketika seseorang itu dia meyakini bahwa yang memberikan pinjaman adalah dia dan bukan Allah, maka misalnya sehari setelahnya tetangga yang dia pinjamin itu misalnya mengadakan acara tahlilan misalnya. Nah, karena dia merasa perkiwu, akhirnya apa? Datang apa tidak? Datang. Karena dia merasa perkiwu. Wah, ini kalau saya nggak datang, nggak enak. Kemarin dia sudah minjamin uang. Jadi nggak enak kalau tidak datang. Ini akibat dari apa? Dia meyakininya bahwa itu adalah dari tetangganya, bukan dari Allah. Tapi kalau dia meyakini pinjaman itu datangnya dari Allah, dianya sebagai perantara saja, maka apa? Maka dia tidak akan perkiwu. Meskipun dia mengadakan acara tahlilan atau acara apa saja, maka apa? Dia untuk tidak datang, tidak perkiwu. Ya, tidak masalah dia tidak datang karena yang memberikan pertolongan bukan dia, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berterima kasih kepada tetangga tersebut tidak berlebih-lebihan. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah berterima kasih kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada orang tersebut. Ingat ya, bahwa yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang lainnya, ya, maka tentunya sebelum kita ke contoh berikutnya, maka tentunya dengan seperti itu hatinya merasa tenang atau tidak? Tenang. Dia mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mintanya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin yang menolong dia hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Contoh yang lainnya, ada seseorang yang sedang sakit misalnya, dan dia tahu bahwa yang memberikan kesembuhan adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dia lakukan? Yaitu tauhid uluhiyah, berdoa, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu baru ikhtiar. Ya. Dia berusaha dengan cara berobat misalnya, ya. Maka ketika dia minum obat misalnya, kemudian kok belum sembuh juga, maka perlu diketahui yang memberikan kesembuhan bukan obat, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita mengatakan apa? Minum obat ini pasti sembuh. Ya, minum obat ini pasti sembuh. Tidak. Ya, obat ini dapat menyembuhkan. Tidak. Yang menyembuhkan bukan obat, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kaum muslimin yang jatuh dalam perbuatan syirik karena masalah ini. Apa? Dia menganggap bahwa obat itu pasti menyembuhkan. Dia lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Ketika dia setelah minum obat itu kok enggak sembuh-sembuh, akhirnya dia apa? Marah dan putus asa. Maka inilah ya, tauhid merupakan jalan apa? Kebahagiaan. Kenapa? Kalau dia tahu setelah dia minum obat itu kok enggak sembuh-sembuh, berarti apa? Tandanya Allah belum menurunkan kesembuhan. Maka bagaimana caranya? Banyak berdoa. Minta terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita minta terus sama Allah, kita yakin kalau Allah pasti menyembuhkan, maka orang yang sakit merasa bahagia atau sedih? Bahagia.
Makanya ketika kita menjenguk orang sakit, kita motivasi. Ya, motivasi diantaranya apa? Alhamdulillah, kamu telah mendapatkan sesuatu yang tidak kami dapatkan. Apa itu? Yaitu penghapusan dosa. Kalau kamu sabar atas penyakitmu ini, kamu akan apa? Dihapuskan dosa. Siapa yang tidak mau dihapuskan dosanya? Adapun kalau kamu sudah berusaha kok belum sembuh-sembuh, ketahuilah yang menyembuhkan adalah Allah dan bukan obat itu. Nah, maka orang yang mentauhidkan Allah, ya, dirinya akan apa? Bahagia. Nah, itulah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi kalau tauhid rububiyah berkaitan tentang perbuatan siapa? Tauhid rububiyah perbuatan siapa? Allah. Tauhid uluhiyah perbuatan siapa? Hamba. Nah, itu cara mudah untuk memahami atau membedakan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ya. Dan kita terhadap masalah asma dan sifat ini, langkah kita adalah atau sikap kita adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dan Rasulnya juga tetapkan. Nah, ini sikap kita terhadap asma, terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kita menetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menetapkannya? Cara menetapkannya adalah, ya, kita tetapkan sifat tersebut hanya untuk Allah. Tanpa apa? Tanpa ditakwilkan kepada takwilan-takwilan yang batil. Tanpa ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang batil. Misalnya, Allah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki wajah misalnya. Maka sikap kita bagaimana jamaah sekalian? Sikap kita adalah menetapkan Allah punya wajah. Dan wajah di sini tidak perlu ditafsirkan kepada yang lain. Karena wajah maknanya ya wajah. Ya, kita tetapkan wajah ini hanya untuk Allah, kemudian tanpa mentafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang batil, kemudian tanpa menyamakan antara wajah Allah dengan makhluknya. Ya, Allah memiliki wajah tapi tidak seperti wajah para makhluk. Ya. Sebagai gambaran saja, ya. Kakinya ini meja punya kaki apa tidak? Punya. Apakah kaki meja sama dengan kaki singa? Ini pada sesama apa? Sesama makhluk aja nggak sama. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah kita tetapkan Allah itu punya wajah tanpa kita tafsirkan yang lainnya. Dan tanpa kita samakan wajah Allah dengan para makhluk. Dan tanpa apa? Tanpa membayangkan bagaimana wajah Allah. Ya, bagaimana wajah Allah. Ya, nggak usah kita bayangkan dan nggak usah kita tanyakan bagaimana bentuk wajah Allah. Karena wajah manusia dengan wajah kucing saja berbeda, padahal sesama makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tanpa apa? Tanpa takut untuk menetapkan wajah tersebut. Karena apa? Takut menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Karena ada beberapa kelompok yang mereka apa? Tidak berani menetapkan wajah. Kalau Allah kita tetapkan punya wajah, berarti Allah seperti makhluk. Ada yang ada kelompok yang seperti itu. Maka kita tidak. Ya. Ahlussunnah wal jamaah apa? Yaitu menetapkan Allah punya wajah. Adapun bentuknya bagaimana hanya Allah yang tahu. Dan wajah Allah tidak sama dengan wajah para makhluk. Dan wajah di sini maknanya ya wajah tanpa ditafsirkan kepada yang lain. Nah, itu apa? Sikap kita terhadap asma wasifat. Contoh yang lain misalnya, ya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di padang mahsyar Allah akan datang. Nah, di sini ada beberapa kelompok yang mereka menafsirkan datang di sini bukan Allah yang datang, tapi apa? Tapi urusan Allah. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan Allah itu datang, punya sifat datang, maka Allah sama seperti makhluknya. Karena apa? Karena takut terhadap hal ini, akhirnya apa? Dia tidak berani menetapkan sifat datangnya Allah. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dengan mudah apa? Ya kita tetapkan Allah punya sifat datang. Ya. Dan datangnya Allah ini tidak seperti datangnya makhluk. Ya. Kalau makhluk ya misalnya apa? Datangnya naik motor, naik mobil. Ya kalau Allah untuk datangnya bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Tanpa kita bertanya bagaimana datangnya Allah. Ya. Dan tanpa kita tiadakan, tapi kita tetapkan. Kenapa? Kenapa kita berani menetapkan Allah punya wajah? Kenapa kita berani menetapkan Allah itu punya sifat datang? Kenapa? Karena yang menetapkan sendiri siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sikap kita terhadap tauhid asma wa sifat, terhadap asma wa sifat, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Lalu kita di dalam berdoa jangan melupakan untuk menyebut nama-nama Allah, tapi yang sesuai, ya, yang sesuai. Misalnya, ya Ghaffar, ighfirli. Ya Allah, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosaku. Jangan ya Ghaffar irhamni misalnya. Atau ya Ghaffar urzukni misalnya. Ini tidak sesuai. Ya. Kita sering ucapkan ya Ghaffar, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Perbanyak menyebut nama-nama Allah di dalam doa. Jadi bukan hanya ya Allah, ya Rabbi, bukan, tapi sebut nama-nama Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang sering menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah tauhid. Ya, tauhid berarti ada berapa? Ada 3. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Dan yang ketiga asma was sifat. Asma was sifat. Ya.